Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, beralamatkan Jalan Manis Kidul Sayana Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mata pelajaran fikih, tentang konsep kurban, kelas 10 IPS 1 Madrasah Aliyah, Husnul Khotimah Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adik sekalian, santri-santri sekalian, kifahalukum? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang bab keempat, yaitu konsep berkurban. Tapi sebelum itu, saya cek dulu ya. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Semuanya ada 20. Sekarang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 17. 3 santri nggak hadir. Oke, nggak apa-apa. 3 santri nggak hadir, yang hadir 3. Yang nggak hadir siapa? 1. Hilmi Aziz, Dun Nurain, Dafa. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita buka dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam thalabul ilmi. Allah berikan ganjaran kepada kita sehingga kita nanti mendapatkan pahala, ya, pahala di hari kiamat. Minta tolong ketua kelas ya, atau bidang daruh nih, bidang ruqyah kelasnya untuk memimpin doa, yang lain mengikuti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, syukron. Terima kasih kepada Ginan ya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya ingin jalan-jalannya IPS 1 nih. Ya, jalan-jalannya IPS 1 ini kemarin kan sudah dibentuk, sudah dibuat ya. Jalan-jalannya seperti apa? Oke, kalau saya bilang IPS 1, kalian jawabnya yes. Yes. Ya, are you ready? Jawabnya siap. Kalau saya bilang siap, siap sukses dunia akhirat. Kita cek sound dulu. 11 IPS 1? Yes. Are you ready? Siap. Siap? Siap sukses dunia akhirat. Allahu Akbar. Biasanya kalau siang-siang begini setelah kalian habis makan, habis istirahat, biasanya apa? Tradisinya ngantuk ya, makanya biar gak ngantuk kita gerakkan semua anggota badan kita ya. Siap-siap, kita mulai jalan-jalannya. 11 IPS 1? Yes. Are you ready? Siap. Siap? Siap sukses dunia akhirat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum ke materi tentang kurban, kita ingin mereview kembali materi yang pekan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, dulu kita ngebahas tentang haji. Ya, kita mereview untuk mengingat kembali tentang materi tersebut. Barangkali ada perwakilan dari kalian ya untuk menyimpulkan gitu ya, atau mereview materi tersebut. Bisa 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Silahkan, siapa yang sudah siap? Saudara Abdul Aziz, tafadhol. Naam, Buna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansial untuk melakukannya. Haji adalah perjalanan ziarah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, pada bulan ke-12 kalender Islam. Haji merupakan momen penting bagi seluruh umat Islam yang wah, haji sangat penting lah untuk umat Islam. Amin. Selanjutnya, haji meliputi beberapa aspek, yaitu pertama rukun haji. Rukun haji ada tawaf, ada Sebelum tawaf, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ada mabit di Muzdalifah, ada melempar 7 fitil, dan terakhir takbir. jazakallahu khaira. Kita upload. Aziz, silakan. Denoren. Tayyib, ada yang mau menambah? Naam ya, Ginan, tafadhol. Bab haji ya, bab haji. Jadi saya ingin menambahkan aspek-aspek haji dari hadis. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, simbolisme dalam ibadah haji. Jadi dalam ibadah haji ini mengandung beberapa simbolisme dalam Islam, yaitu yang pertama penyerahan diri sepenuhnya pada Allah atau tawakal. Lalu yang kedua ada juga kebersamaan. Nah, poin kedua juga ini adalah kebersamaan umat Islam. Jadi dalam momen ibadah haji ini semua umat Islam dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melakukan satu hal, yaitu beribadah kepada Allah. Itu tanpa memandang latar belakang ras, budaya, dan lain-lain. Semua umat Islam bisa beribadah bersama tanpa berseteru lah. Jadi bisa bersama-sama bersatu di tanah suci. Jazakallahu khairan. Ada yang mau nambahin? Naam, tafadhol ya. Ya Akbar. Naam ya Akbar. Dzun Nurain Akbar. Dzun Nurain. Hadza laqab li Utsman ibn Affan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menambahkan dari akidah tadi tentang ada 2 poin. Yang pertama ada penghapusan dosa, yaitu yang beribadah haji jika dia melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas, itu akan menghapuskan dosa masa lalu baginya dan juga akan memberikan kenyamanan dalam beribadahnya. Terus yang kedua itu pengorbanan dan rutinitas dalam kesehariannya, yaitu orang yang beribadah haji dia mengorbankan rutinitasnya, dia rela pergi untuk beribadah ke luar negeri, ke Mekah, untuk menjalankan rutinitas ibadah yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah SWT. Kita berikan aplaus. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang korban. Tujuan dari pembelajaran korban adalah bagaimana agar kita mampu untuk menganalisa ketentuan, aturan-aturan yang telah diaturankan oleh Islam terkait dengan kurban. Ya. Tujuannya apa? Agar kita memiliki kesadaran, memiliki ketaatan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum korban? Korban itu disyariatkan oleh agama kita. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Siapa yang hafal? Semuanya hafal ya. Surat Al-Kautsar. Ada berapa ayat? Ada 3. Mantap. Coba saya nunjuk deh. Anta ya Gifar. Naam ya Gifar. Iqra. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jelas.
Fasolli lirabbika wanhar. Ada dua perintah di situ. Yang pertama adalah sholli. Kita diperintahkan untuk sholat. Yang kedua inhar. Kita diperintahkan untuk berkorban. Dari ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa korban itu wajib bagi yang mampu. Kalau sudah mampu, ya wajib. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Inhar itu adalah fi'lul amri. Fi'lul amri itu menunjukkan wajib. Al-amru lil wujub. Sebagaimana sholli. Kalau sholat hukumnya wajib, korban juga hukumnya wajib. Ini pendapat ulama yang mewajibkan korban. Yang kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, sebagian besar para ulama mengatakan enggak, korban itu hukumnya sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkadah bagi yang mampu. Dan ayat itu ada hadis yang menafsiri ayat itu. Lanjut kegiatan inti berikutnya apa? Diskusi, ya. Barangkali sebelum ke diskusi ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Gak ada. Antum mah jenius-jenius ini. Ya, santri-santri khusus mah jenius-jenius. Baik, sekarang kita diskusi ya. Ini ada 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 19 hadir semuanya, alhamdulillah. Nggak kecuali siapa tadi? Azmi ya, Hilmi Fauzi yang belum hadir, 1 orang. 19 orang kita bagi menjadi 4 kelompok. Berarti masing-masing kelompok ada 5, 1 kelompok 4 ya. Silahkan berkelompok urut dari nomor atas ya. Nomor atas 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, berapa? 16 sampai 20 itu kelompok 4. Silakan berkelompok. Tugas kalian merencanakan dan melaksanakan kurban. Ini sudah ada kisi-kisinya. Apa yang kalian persiapkan untuk berkorban? Merencanakan dan melaksanakan. Apa saja yang harus kalian siapkan? Ya, ada menyiapkan dana, pasti ya, dana. Kemudian yang kedua, memilih hewan korban sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Yang ketiga, pelaksanaan korban, kapan, di mana, ya, apakah di sebelah sendiri atau dititipkan ke panitia. Pembagian daging korban, ini nanti juga seperti apa. Menjaga kebersihan lingkungan tempat kita menyembelih hewan korban. Silahkan. Oke, sudah ya. Sudah. Cukup. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing dan menunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Insyaallah. Kenalkan dulu namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Margozi dari kelompok 1.
Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Ahmad Aziz Ibrahim, Aufa Abdillah, Dafa Hauzan, dan Zunurain Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan melalui tugas diskusi merencanakan dan melaksanakan kurban. Jadi langkah yang pertama adalah menyiapkan dana. Di sini kita sepakat kita akan membeli hewan kurban berupa sapi, dan di sini kita akan mengumpulkan uang atau berpatungan dengan masing-masing orang 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan kelompok 2 dari teman-teman saya, Ginan, terus Izudin, Habibi, dan Zunurain. Melaksanakan kurban kami akan melaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah di sekitaran Pondok Husnul Khotimah, disembelih sendiri. Pembagian daging kurban kami akan membagikan kepada masyarakat miskin di sekitar ponpes, santri, dan pegawai pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pelaksanaan kurban. 4 pembagian daging kurban, sepertiga untuk diri sendiri dan keluarga, sepertiganya lagi untuk fakir miskin, dan sisanya buat rakyat sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan area kurban, dan melakukan sterilisasi area kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. 1. Menyiapkan dana untuk membeli hewan kurban sapi sekitar 20 juta, yang dimana dapat dibagi 7 orang dengan per orang 3 juta. 2. Memilih hewan kurban sapi yang memenuhi syarat kurban seperti cukup umur, tidak cacat, dan sehat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Tadi bagus ya diskusinya, cuman ada runut gitu ya. Ada beberapa yang masih sifatnya umum. Tapi ala kulli hal sudah bagus gitu ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang konsep kurban ini. Baik, ikhwah fillah, sebelum ditutup ya, saya kira sudah paham tentang konsep kurban. Untuk materi terakhir adalah menyimpulkan dari materi yang dari awal sampai akhir tadi. Ini ada draft-draftnya. Ini kesimpulan materi ya. Yang pertama tentang definisi korban. Barangkali ada yang menyebutkan apa itu definisi korban? Naam, Ginan. Apa itu definisi korban? Secara bahasa dia berasal dari kata koruba, artinya dekat. Secara istilah adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Hukum korban, apa hukum korban? Apa? Sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama ya. Kalau sebagian ulama ada mengatakan wajib. Apa tujuan korban? Di antaranya 1, Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Ismail. 3, berbagi kepada sesama. Yang keempat, menguatkan ikatan sosial. Yang kelima, ada yang kelima nggak tadi? Apa yang kelima? Bersyukur atas nikmat Allah. Baik, siapa? Ginan lagi? Hah? Mana Akbar? Oh, Akbar di sini Dunu. Ayo, Nurain Akbar. Coba secara singkat Akbar. Secara singkat, penyembelihan hewan kurban yaitu ketika Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali untuk menyembelih anaknya dari Allah. Dan Nabi Ibrahim pun memberitahu kepada Nabi Ismail bahwa beliau atau Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail pun bersedia dengan ibunya Nabi Ismail pun
akhirnya mengikhlaskannya. Dan setelah terjadinya hari di mana penyembelihan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor biri-biri atau domba. Dan jadilah kurbannya dengan domba. Jamil, mumtaz. Ya, itu latar belakangnya ya. Kemudian ketentuan hewan kurban. Hewan yang seperti apa yang boleh dijadikan korban? Ternak. Yang pertama binatang ternak, yang kedua sehat dan tidak cacat. Sudah berumur. Ya, kalau umur dari binatang ternak tersebut, sapi, dari domba dan kambing tuh 1 tahun, minimal 1 tahun. Untuk unta 5 tahun, untuk sapi ataupun kerbau itu 2 tahun. Mumtaz, Jamil. Selanjutnya, ya, waktu dan tempat. Nah, ini agak tadi sudah disampaikan. Berikut lagi siapa yang siap? Nafa. Ya, untuk waktu dan tempat. Untuk waktu itu bisa dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Namun lebih afdolnya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Di dekat untuk tempatnya di dekat sholat Idul Adha. Itu afdolnya ya. Afdolnya, tapi untuk kalau misalnya tidak memungkinkan bisa di lapangan terbuka atau di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Mumtaz. Seandainya baik itu ya, sebelum ditutup ini ada pertanyaan refleksi kita. Apakah kalian sudah paham tentang konsep kurban? Ya. Apakah kalian suka dengan pembelajaran ini? Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Untuk next time kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tata cara menyembelih hewan kurban. Jadi ada tata caranya. Nanti kita akan tampilkan video ya terkait dengan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat. Baik, saya kira sudah cukup ya, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian qulu qouli hadza wal afu minkum jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.